Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A3X atau untuk modelnya itu CPH2641 ya. Bisa kita lihat pada stiker di belakang HP-nya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A3X yang kendalanya itu lupa kunci layar ya teman-teman ya. Lupa kunci layar, pin pola atau password itu nanti caranya sama saja ya. Oke, kita coba dulu di sini ya. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, tetap saja salah. Sudah kita coba ya, ponsel terkunci ya. Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Caranya sangat mudah ya, kita tekan tangan secara bersamaan tombol power dan volume atas ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Jika kita melakukan metode ini, pastikan tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu hingga benar-benar mati. Jika sudah ada getaran berarti itu tandanya sudah benar-benar mati. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke mode recovery ya. Caranya kita tekan dan tahan tombol power dan volume bawah ya. Jadi pastikan tombol-tombolnya normal ya. Kalau ada salah satu tombol yang rusak ya harus diganti dulu ya teman-teman. Oke, kita tekan power dan volume bawah. Setelah keluar logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya. Kita tunggu hingga kita dibawa ke tampilan pemilihan bahasa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan penekanan ya, tombol power dan volume bawah. Jika sudah ada tampilan logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya. Kita tunggu hingga ada tampilan pemilihan bahasa, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Oke, kita tunggu sebentar. Masih proses loading ya, kita tunggu saja sebentar. Oke, harap sabar. Jadi pastikan tombolnya normal ya teman-teman ya. Kalau rusak ya harus diganti dulu. Karena memang seperti inilah proses atau rumus masuk ke recovery mode pada HP Oppo ya teman-teman. Kita tunggu hingga masuk ke tampilan Cina seperti ini. Oke, selanjutnya di tampilan seperti ini kita pilih saja yang Inggris, kita pilih yang bawah ya teman-teman ya. Nah ini kita pilih saja yang bawah yang bahasa Inggris. Lalu di tampilan recovery mode ini kita pilih saja format data ya yang atas. Dan selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, please enter verification kode ya. Jadi kita masukkan saja kode yang tertera di HP kita. Tentunya setiap HP kodenya beda-beda. Dan kebetulan di HP ini kodenya 7821, langsung saja kita masukkan kodenya teman-teman ya. Oke, kita masukkan dulu kodenya 7821 ya. Nah seperti ini, lalu kita pilih format. Tentunya semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Jangan sampai lupa, pastikan baterai kita jangan sampai terlalu drop ya teman-teman. Ini masih 30%, cukup lah ya. Oke, sudah ada tampilan data formatin, kita pilih oke. Maka di sini HP langsung proses reboot ya. Di sini proses rebootnya sangat lumayan lama. Jadi kita percepat saja jika HP-nya drop sambil dicas ya. Untuk proses loadingnya ya sekitar 5 menitan ya teman-teman. Setelah kita percepat akhirnya sudah ada tampilan hello. Selanjutnya di sini ya tinggal kita next saja teman-teman. Oke, kita setup dulu dan kita sambungkan ke jaringan WiFi nanti ya teman-teman. Apakah HP ini terkunci akun Google, kita harus sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya teman-teman. Oke, kita pilih saja tanda panah lalu kita pilih bahasanya, tentunya bahasa Indonesia ya. Oke, kita pilih bahasa Indonesia. Untuk wilayahnya juga kita pilih Indonesia ya teman-teman ya. Oke, nah ini wilayahnya kita pilih Indonesia. Lalu tinggal kita next saja dan kita sambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya. Untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Ya biasanya setelah di reset karena lupa kunci layar, biasanya itu pasti minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya. Jika minta verifikasi akun Google ya kita harus mengisinya. Jika kita lupa emailnya tinggal kita bypass saja ya, kita hapus akun Google-nya. Untuk cara bypass akun Google-nya nanti kita lanjut di part 2 atau kalian bisa cek linknya, kita taruh di kolom komentar teratas ya untuk tutorial cara menghapus akun Google-nya nanti teman-teman. Oke, kita tunggu, masih proses ya. Oke, nah ini sudah ada tampilan seperti ini, kita pilih saja lewati, kita lewati saja teman-teman ya. Oh ternyata di sini masih ada kartu SIM-nya ya, biarin saja, kita sambungkan saja ke jaringan WiFi teman-teman ya. Untuk memastikan saja apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Oke, kita pilih refresh ya, kita refresh dulu untuk WiFi-nya ya. Oke, nah ini kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi teman-teman ya. Untuk memastikan jika terkunci akun Google ya kita isikan akun Google kita ya. Jika lupa tentunya kita harus menghapusnya. Oke, kita sambungkan dulu untuk WiFi-nya ya. Masih proses menghubungkan, kita tunggu sebentar.
Oke, masih berproses. Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan skip biar tidak gagal paham ya. Nanti silakan di-share video ini ke teman kalian atau saudara kalian ya, atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak yang tahu ya untuk cara mengatasinya. Oke, kita next saja. Setelah terhubung, kita tunggu masih menyiapkan ponsel. Di sini juga biasanya lumayan lama ya, karena membutuhkan sinyal yang stabil. Masih menyiapkan ponsel, mungkin sekitar 1 hingga 2 menit ya di proses ini teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Oke, masih proses menyiapkan ponsel Anda ya. Kita tunggu. Atau bisa kita percepat saja sedikit ya, biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita percepat, akhirnya sudah ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah ini, jika ada tampilan seperti ini, salin aplikasi dan data, kita pilih saja jangan salin ya. Oke, di tampilan ini kita pilih saja jangan salin di pojok kiri bawah. Nah ini, selanjutnya kita tunggu lagi, masih memeriksa info. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya, masih berproses. Oke, kita tunggu. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini tetap minta kunci layar ya, karena memang kasusnya masalah HP ini lupa kunci layar. Jadi kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Kita pilih saja tanda silang di pojok kiri atas ya teman-teman ya. Oke, karena kita nggak tahu kunci layarnya ya, walaupun kita coba juga tetap saja salah. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi kita pilih saja tanda silang di pojok kiri atas. Selanjutnya kita tunggu lagi sebentar, masih berproses. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini sudah ada tampilan verifikasi akun ya teman-teman ya. Nah ini verifikasi akun. Oke, verifikasi akun, perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya. Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya. Di pojok kiri ada ikon gambar gembok, ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya teman-teman ya. Oke, jadi ini HP terkunci akun Google ya setelah kita hard reset karena lupa kunci layar teman-teman. Untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass FTP akun Google, kita lanjutkan saja, disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Metode ini worth it untuk Android 13, 14 ya teman-teman. Dan untuk Android 15 itu belum bisa login ke Play Store ya teman-teman, atau akun Google ya. Kita hanya bisa mendownload itu lewat app market ya teman-teman ya. Kalian sementara jangan dulu download lewat Play Store ya teman-teman, karena tidak bisa login kembali ke akun lama atau menambahkan akun itu nggak bisa jika Android kita Android 15 ya. Tapi minimal kalian bisa memainkan juga HP-nya teman-teman. Kalian bisa download di app market, kalian bisa gunakan ya WhatsApp, TikTok dan lain sebagainya teman-teman. Namun tidak bisa login saja ya, oke. Karena untuk Android 15 itu masih susah ya, dia harus melalui by hardware teman-teman. Ada juga yang melalui ISP ya, test point, jadi harus dibongkar dulu dan itu tarifnya tentunya lebih mahal ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang HP-nya sudah Android 15, yang penting kalian tuh bisa memainkan HP dulu ya. Kalian nggak gabut, kalian bisa menggunakan sosial media seperti biasa saja ya, namun tidak bisa login ke akun Google itu saja teman-teman ya, intinya ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman ya, nanti jika ada bahannya dan kita sudah mempunyai triknya untuk cara bypass FTP akun Google pada Android 15, kita akan buatkan lagi tutorialnya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Langsung saja di tampilan ini kita pilih kembali terus hingga ke tampilan sambungkan dengan WiFi teman-teman. Oke, kita pilih kembali terus di tampilan ini hingga ke tampilan sambungan dengan WiFi seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita putuskan sambungannya dulu ya teman-teman ya. Untuk WiFi-nya kita putuskan ya. Kalau zaman dulu kan kita menggunakan metode quick share seperti ini, namun saat ini sudah tidak work lagi ya untuk di tahun 2026 ini ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu untuk nama jaringan WiFi-nya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan hotspot, jadi WiFi-nya kita lupakan saja dulu, kita hapus. Oke, sudah terhapus. Untuk WiFi-nya kita anjurkan menggunakan hotspot ya teman-teman ya. HP apa aja bisa, yang penting ada kuotanya ya. Oke, kita hidupkan dulu untuk hotspot di HP pembantunya. Kebetulan di sini kita menggunakan HP V50 ya. Oke, kita cek untuk password dari hotspotnya ya. Nah ini passwordnya V8 kali, kita segarkan dulu. Oke, di sini belum terbaca ya di HP Oppo A3X-nya. Oke, kita tunggu. Kita pilih segarkan. Oh alah, belum kita hidupkan hotspotnya, kita tunggu ya. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan hotspot kita ya teman-teman ya. Oke, kita cek, kita segarkan dulu. Oke, nah ini sudah terbaca, kita sambungkan. Untuk passwordnya V8 kali hotspotnya. Oke, kita masukkan dulu, lalu kita pilih sambungkan.
Oke, kita tunggu hingga tersambung ya. Di sini hanya membutuhkan ketepatan saja teman-teman ya. Saat hotspot kita matikan, segera kita klik berikutnya di HP Oppo A3X-nya atau untuk Oppo lainnya teman-teman. Oke, jadi saat kita klik berikutnya itu pastikan 1 detik atau 2 detik setelah kita klik berikutnya ini hotspotnya terputus ya teman-teman ya. Jika masih tersambung nanti akan gagal ya teman-teman ya. Atau sebaliknya, jika kita terlalu cepat untuk menekan tombol berikutnya itu juga akan gagal ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Oke, ini sepertinya gagal karena masih tersambung untuk hotspotnya ya. Oke, jika gagal kita ulangi kembali, kita hidupkan hotspotnya dan kita pilih kembali hingga ke tampilan sambungan dengan WiFi ya. Nah, ini kita tunggu hingga hotspotnya tersambung kembali, lalu kita ulangi lagi teman-teman ya. Harus sabar di trik metode ini teman-teman ya. Oke, kita matikan hotspotnya lalu kita pilih berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat terlalu lama, jadi tombol berikutnya sudah keduluan menghilang ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu lagi hingga tersambung hotspotnya ya. Oke, bisa kita lihat ya di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah terputus langsung untuk hotspotnya dan kita tunggu apakah berhasil. Sepertinya macet, nge-lag, jadi gagal. Kita hidupkan kembali hotspotnya. Oke, kita tunggu hingga tersambung kembali hotspotnya dan kita ulangi lagi seperti tadi ya. Nah, ini sudah tersambung untuk hotspotnya. Kita matikan hotspot lalu segera kita pilih berikutnya. Nah, seperti ini. Apakah berhasil? Jika berhasil ada tampilan layanan Google ya, bisa kita lihat hotspotnya masih tersambung ya. Ini menandakan pasti gagal ya. Oke, ada tampilan seperti ini berarti gagal. Kita ulangi kembali hingga berhasil. Oke, jika berhasil ada tampilan layanan Google ya teman-teman ya. Oke, kita matikan hotspot, segera kita pilih berikutnya. Nah, ini gagal. Kita tunggu, kita sambungkan kembali teman-teman ya. Oke, harus sabar metode ini teman-teman ya. Oke, nah ini sudah tersambung, kita ulangi kembali. Oke, gagal lagi. Kita ulangi lagi, terlalu cepat tadi. Oke, kita ulangi kembali. Nah, seperti ini. Apakah berhasil? Bisa kita lihat hotspot sudah terputus dan ada tampilan layanan Google. Ini menandakan triknya berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini tugas dari hotspot sudah selesai, tinggal kita setup saja ya. Ini kita singkirkan saja karena tugasnya sudah selesai teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan ini tinggal kita scroll saja lalu kita pilih next saja teman-teman. Oke, nah ini di tampilan layanan Google ini lalu kita scroll dan kita pilih setuju. Oke, selanjutnya untuk metode buka kunci kita lewati saja biar nanti orangnya buat sendiri teman-teman ya. Kita tunggu masih menyiapkan ponsel. Oke, bisa kita lihat masih ada ikon gambar gembok. Ini kita selesaikan saja dulu. Untuk navigasi kita pilih tombol lalu kita pilih setuju. Bisa kita lihat kita sudah dibawa ke tampilan ColorOS lalu kita pilih saja memulai. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, harap sabar. Bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A3X setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Ini metode tersimpel termudah di tahun 2026 ya teman-teman. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Jika ada updatean terbaru lagi nanti akan kita buatkan tutorial kembali teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A3X A16, A54, A52, A17, A18. Metode ini sudah tested di Android 13 dan 14 ya. Kalau untuk 15 itu masih bisa kebuka namun tidak bisa login ya teman-teman ya. Bisa kita lihat untuk nama perangkat Oppo A3X atau modelnya itu CPH 2641 dan versi Androidnya 14. Untuk tingkat patch keamanan 1 November 2025 ya teman-teman ya. Jika ada updatean lagi nanti akan kita buatkan tutorial dengan versi Androidnya 15 ya teman-teman ya. Bang, kok nggak bisa ya untuk Android 15 nggak bisa login ya? Ya memang masih belum ada trik kembali ya teman-teman ya untuk Android 15. Jika ada trik yang tested nanti akan kita buatkan tutorial kembali teman-teman ya. Intinya kalau yang di Android 15 itu kalian bisa memainkan dulu HP-nya, kalian bisa download di app market ya teman-teman ya. Kalau untuk login di Play Store itu belum bisa teman-teman ya. Intinya minimal kalian tidak gabut, kalian bisa memainkan HP-nya dulu teman-teman ya. Untuk hapus akun Google di Android 15 atau 16 itu sekarang masih di ini ya teman-teman ya, mode ISP atau test point atau bahkan ada yang by hardware ya teman-teman ya. Jadi belum bisa metode ini ya teman-teman apa senam jari ya, minimal harus menggunakan unlock tool ya. Kalau Android 15 ada yang bisa, ada yang enggak juga ya teman-teman ya. Kalian bisa gunakan misalnya kayak contoh unlock tool gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian ya. Monggo ya, jika ada pertanyaan kalian bisa follow dan inbox untuk akun Facebook kita namanya Seni dan Teknologi teman-teman. Oke, kalau di HP ini kan Androidnya 14 ya, jadi di sini masih bisa
bisa login ya teman-teman ya, atau masih bisa untuk membuat akun baru di Android 14 ya teman-teman. Kita tunggu, masih memproses ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini kita bisa membuat akun baru atau login dengan akun Google yang lama ya, karena ini masih versi Androidnya masih Android 14 ya teman-teman ya. Oke, gitu saja ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.